Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Kalau memperhatikan apa yang belakangan terjadi, kita sebenarnya juga di samping mendapatkan sebuah kesulitan, juga pertunjukan katakanlah ketidaknormalan berpikir para pemangku kebijakan. Pada saat yang sama sebenarnya situasi ini mendorong kita untuk bisa memiliki kemampuan membaca jauh lebih baik, terutama pada hal-hal yang selama ini kita tidak peduli. Misalnya soal demokrasi itu sendiri, misalnya itu kan ada istilah sekarang demokrasi kriminal misalnya, karena ada sebuah upaya-upaya yang memang secara langsung itu menghendaki ya, adanya calon-calon pemimpin yang sangat terbatas. Jadi seorang netizen itu di internet mengatakan, seberapapun besar harapan kita misalnya kepada Anies Baswedan, maka yang akan menjadikan rakyat memilih presiden di tahun 2024 belum tentu Anies Baswedan itu sendiri. Kenapa? Karena regulasi demokrasi itu sendiri, kemudian keinginan partai dan seterusnya yang boleh jadi sangat sering tidak bertemu ya atau sinkron dengan keinginan rakyat, seperti itu. Jadi sekarang publik mau nggak mau akhirnya ikut berpikir, ikut tahu dan mencari tahu, seperti itu. Terlebih di masa pandemi seperti ini, banyak waktu luang, sebagian itu digunakan untuk browsing, mencari informasi dan seterusnya. Dan saya pikir ini satu hal yang sangat menarik, karena dalam situasi seperti ini dialektika di dunia maya itu tumbuh. Nah, tinggal bagaimana kita melihat itu secara positif dan mengambil sisi-sisi yang secara langsung dapat menjadikan kebijaksanaan kita semakin matang, semakin tajam. Yang kedua, kita juga bertemu dengan sebuah keadaan yang mana sekarang rujukan kita itu tidak lagi media massa. Kalau ada orang, ini mungkin perilaku yang biasa kita temukan, bahkan diri kita sendiri seperti itu ya, bahwa kalau ada sebuah link berita di-share dan kemudian judulnya itu tidak begitu kuat dengan apa yang katakan viral, katakan lagi booming, maka orang cenderung akan malas untuk mengklik apalagi berselancar ke situs itu sendiri. Tetapi kalau ada broadcast berupa pesan tertentu di dalam WA, itu cenderung orang untuk mau membaca, karena pertama tidak perlu langkah untuk ngeklik berselancar ke sumber situs, tapi langsung bisa dibaca saat itu juga di badan WA itu. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ada sebuah peran di mana media sosial itu secara langsung ataupun tidak menggerus peran media massa. Hanya kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang sampai saat ini masih menjadikan media massa itu sebagai rujukan, yaitu para akademisi dan mungkin pemangku kebijakan. Tapi masyarakat secara umum itu bisa dikatakan didominasi oleh informasi yang beredar di media massa, media sosial. Pada saat yang sama, di media sosial kadang cenderung lebih dekat dengan realitas kehidupan. Terutama kalau lihat di Twitter, akun-akun para tokoh itu memang lebih memberikan sebuah perspektif dibanding membaca sebuah narasi di dalam media massa. Lebih-lebih kalau media massa itu masih menggunakan gaya-gaya normatif, kemudian narasi-narasi yang cenderung kurang bersentuhan dengan kebutuhan dan masalah atau problematika rakyat itu sendiri. Ini juga menjadi satu hal yang sangat menarik. Artinya masyarakat menjadi semakin punya alternatif preferensi, pada saat yang sama juga bisa mengembangkan sebuah penilaian yang didasarkan pada pengalaman tokoh dan seterusnya. Terlebih kalau melihat perdebatan di dunia maya ya, yang masih ya sayangnya masih bersifat politis gitu, karena ada buzzer, ada seterusnya dan seterusnya. Tapi kita tidak perlu risau, karena kalau kita bisa melihat dalam perspektif positif, maka sungguh itu memberikan sebuah pelajaran besar di dalam kehidupan kita. Dan yang menarik adalah hadirnya YouTube. YouTube ini satu sisi itu memang banyak sekali variasinya, tapi kalau kita bisa memilih channel-channel yang dapat mengantarkan kita berpikir lebih sehat, lebih dewasa, maka
kita bisa menemukan ya channel-channel yang dapat memberikan perspektif seperti Helmi Yahya, kemudian Refli Harun dan tokoh-tokoh lainnya. Ini cukup memberikan perspektif yang sangat menarik karena mereka bukan sekedar orang yang punya wawasan, tapi dalam beberapa konteks itu juga bersentuhan dengan katakanlah bagian dari kehidupan bangsa dan negara ini. Misalnya kalau Helmi Yahya itu pernah menjadi dirut TVRI, kemudian dia juga seorang yang penuh dengan prestasi di masa mudanya dan seterusnya. Ini memberikan sebuah wawasan, wacana, sekaligus kecerdasan bagi bangsa Indonesia. Dan ini sangat sulit untuk kemudian bisa ditemukan di televisi karena memang ada birokrasi, kemudian ada kepentingan entertain dan seterusnya. Nah, hari ini lewat YouTube ya, kita bisa menjadi manusia yang semakin dilatih untuk kritis dan cerdas. Tinggal tadi apa tujuan kita atau target yang kita mau dapat setiap kali kita melihat sebuah tayangan di YouTube itu sendiri. Dan kini yang sangat menarik adalah kita sudah mulai bisa rileks berhadapan dengan ketidaknormalan ya, katakan pemangku kebijakan. Artinya nggak seperti dulu. Kalau dulu itu apa-apa ingin demo, apa-apa ingin turun ke jalan, ingin aksi. Sekarang selain corona ya tentu saja hal-hal seperti ini sudah menjadikan kita lebih dewasa. Kalau sebuah ungkapan itu mengatakan kini masyarakat semakin cerdas, perilaku-perilaku yang katakan agak sulit dicerna akal sehat dari para pemangku kebijakan itu ternyata cukup direspon dengan tertawa saja. Artinya apa? Kita sudah memiliki sebuah keyakinan bahwa setiap tanaman berupa perilaku dan pikiran, terutama kebijakan yang katakanlah seperti naiknya BPJS, terus tiba-tiba naiknya tarif listrik yang sekarang heboh di internet, ya sampai ada istilah rejim laknat dan seterusnya, itu pasti akan berakhir pada sebuah kehancuran. Setidak-tidaknya dia akan selesai, dia akan berlalu, seperti itu. Maka masyarakat cenderung menyuarakan apa yang seharusnya, misalnya dengan mendorong, memberikan nasihat kepada PLN misalnya untuk betul-betul bekerja secara hati-hati, waspada, profesional begitu. Pada saat yang sama juga memberikan banyak saran kepada pemerintah untuk bagaimana seharusnya menjalankan kebijakan-kebijakan yang melindungi rakyat, terlebih di dalam situasi yang pandemi seperti sekarang. Misalnya soal kenaikan BPJS, iuran BPJS, apakah itu manusiawi, apakah itu patut, apakah itu beradab dan seterusnya. Termasuk di dalamnya ketika sekarang rame-rame istilah TAPRA ya, tabungan perumahan rakyat, di mana nanti gaji PNS dan karyawan swasta itu akan dipotong 2,5 sampai 3% untuk TAPRA. Dan ini banyak menuai ya kritik dan banjir penolakan dari masyarakat termasuk dunia usaha. Nah, ini semua menunjukkan bahwa ada semakin dewasa masyarakat kita. Dan tentu saja pemerintah dalam hal ini tidak bisa bersikap tidak mendengar atau bersikap tidak melihat, karena pada kenyataannya nanti ya hukum di dalam kehidupan ini akan mengantarkan seseorang pada sikap dan perilakunya itu sendiri. Dan ingat bahwa sebuah perjalanan kekuasaan itu pasti akan bertemu dengan garis akhir. Maka sebelum semuanya benar-benar menjadi sebuah kenyataan yang buruk, jauh lebih baik kita melakukan sebuah ya katakanlah islah ya, islah dalam pengertian pemikiran kita perbaiki, kebijakan itu kita selidiki lagi, kemudian diarahkan pada perbaikan kehidupan rakyat. Sekarang ini tidak sulit kok, karena yang dibutuhkan rakyat adalah bagaimana mereka di dalam menghadapi wabah ini mereka tetap hidup dengan tenang, nyaman, dan bahagia. Adakah itu menjadi sebuah kesadaran para pemimpin di negeri ini? Jika iya, maka insya Allah hal positif akan terjadi. Jika tidak, maka bergulirnya waktu akan menjadi sebuah perguliran sejarah di mana pastilah kebaikan dan rakyat itu akan bertemu dengan kemenangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.